Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu bersuka cita setiap kali kita boleh sama-sama berkumpul dan hari ini kita boleh kembali sama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang melanjutkan dari seri Injil Lukas. Nah saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang apa artinya merasa cukup dan mengapa perasaan cukup itu penting dalam hidup kita. Yaitu yang terdapat di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9 yang bunyinya saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah ayat ini Amsal 30 ayat 8 sampai 9 ini adalah perkataan dari Agur. Doa permohonan Agur kepada Allah. Dari ayat itu kalau kita tadi baca paling tidak ada 3 kebenaran yang bisa kita lihat. Yang pertama bahwa kekayaan atau kelimpahan maupun kemiskinan atau kekurangan dua-duanya bisa menjadi pencobaan bagi kita. Jadi yang dicoba itu bukan hanya orang yang hidupnya kekurangan, tapi orang yang hidupnya juga kelimpahan itu pun juga dicobai. Nah bagi yang berkelimpahan cobaannya adalah sesuai dengan ayat itu dikatakan dapat membuat dirinya melupakan Tuhan. Sedangkan bagi yang berkekurangan cobaannya adalah kekurangan itu dapat membuat dirinya melakukan hal-hal yang buruk yang akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Itu kebenaran yang pertama kita bisa lihat dari ayat itu. Nah, kebenaran yang kedua dari ayat itu adalah kita semua rentan terhadap pencobaan. Kondisi luar dari kehidupan kita, entah itu kita kelimpahan, entah itu kita kekurangan, itu sangat mudah menjadi pemicu munculnya respon yang salah akibat kondisi luar kita tadi. Dan kebenaran yang ketiga dari ayat itu adalah waktu kita bicara pencobaan, itu selalu terkait utamanya dengan Tuhan. Soal relasi kita dengan Tuhan. Ada yang jadi melupakan Tuhan karena dia sudah berkelimpahan, memiliki kekayaan. Tapi ada juga yang menjadi mencemarkan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan karena dia kekurangan. Dan dua-duanya ini adalah soal relasi dengan Tuhan yang terganggu karena terjatuh dalam pencobaan. Jadi kalau rangkumannya bisa saya rangkum saudara sekalian. Jadi ada kondisi hidup tertentu, kalau konteks saya itu ada kelimpahan atau kekurangan, dan kondisi hidup tertentu itu bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita, dan pencobaan itu terkait relasi kita dengan Tuhan. Artinya seseorang dicobai oleh kondisi dalam hidupnya, dan orang tersebut dapat dikatakan telah jatuh dalam pencobaan jika kondisi dalam hidupnya tersebut membuat relasinya dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Nah hari ini, dalam seri lanjutan Injil Lukas yang kita sudah masuk ke pasal 4, di mana pasal ini berisi kisah pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun, kita akan melihat 3 pencobaan yang dialami Yesus yang adalah pencobaan-pencobaan yang diberikan iblis dengan tujuan untuk merusak relasi Tuhan Yesus dengan Allah, yang ujung-ujungnya adalah agar Yesus nanti gagal dalam menjalankan rencana dan kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi yang dipertaruhkan di dalam pencobaan Yesus ini adalah ketaatan Yesus kepada Allah. Itu harus ketaatan yang sempurna dan kesetiaannya dalam menjalankan kehendak Allah dalam hidup Yesus. Jika Yesus gagal dalam pencobaan ini, maka seluruh rencana keselamatan Allah itu juga akan gagal. Nah secara prinsip saudara, pencobaan yang dialami Yesus tersebut sebenarnya itu juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dapat dikatakan kita kalau kita jatuh dalam pencobaan yang kita alami, waktu kita lebih memilih diri kita, hidup kita daripada relasi kita dengan Allah. Kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari kita sekali lagi akan menundukkan kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, karena kami sadar hidup kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kami perlu ditegur, dididik, diajar oleh kebenaran firman-Mu sekali lagi. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, supaya kami diberikan bukan hanya telinga jasmani untuk mendengar, tapi telinga rohani sehingga kami mampu mengerti, menangkap apa pesan Tuhan bagi kami semua pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi kita akan lihat kisah yang baru saja tadi kita baca adalah menurut saya pasti kisah yang sudah tidak asing lagi. Bagi sebagian besar kita, apalagi kalau kita lahir sebagai orang Kristen, kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini pasti sudah akrab dari sejak kita masih di sekolah minggu. Nah, Lukas dalam menceritakan kisah ini dia pertama-tama menunjukkan mengapa Yesus bisa ada di padang gurun. Di ayat 1 tadi dikatakan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi di sini ada prinsip yang penting. Yang pertama Lukas harus katakan waktu dia mau ceritakan kisah ini, bahwa adalah kehendak dan rencana Allah bahwa Yesus itu harus pergi ke padang gurun, dan tujuan Allah membawa Yesus ke sana adalah karena Yesus harus dicobai iblis sebelum ia memulai pelayanannya. Nah, Yesus, saudara sekalian, yang sepenuhnya Allah dan sekaligus sepenuhnya manusia, dia yang setelah berpuasa selama 40 hari kemudian dia merasa lapar. Dan dalam kondisi lapar tersebut iblis datang kepadanya dan memberikan 3 pencobaan yang tadi kita sudah baca. Nah, dari 3 pencobaan tersebut saya tarik menjadi 3 poin khotbah kita hari ini. Poin khotbah hari ini adalah kita telah jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, jika hal pemenuhan kebutuhan hidup menjadi segalanya. Yang kedua, jika memperoleh hasil lebih penting daripada cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, kita telah jatuh dalam pencobaan jika kita meragukan janji Tuhan. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama, saudara. Kita telah jatuh dalam pencobaan jika hal pemenuhan kebutuhan hidup menjadi segalanya. Nah, saudara, pencobaan pertama yang tadi kita baca yang Yesus alami adalah sebuah tantangan dari iblis kepada Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Di ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Nah, saudara, tantangan iblis tersebut, jika engkau anak Allah, itu bukan satu tantangan yang konteksnya iblis sedang meragukan keilahian Yesus. Dan bukan juga untuk Yesus membuktikan kepada iblis bahwa dirinya memang benar-benar adalah anak Allah. Tapi ini adalah sebuah tantangan terhadap ketaatan Yesus kepada Allah. Tantangan terhadap kesetiaan dan komitmen Yesus dalam menjalankan misi Allah dalam hidupnya.
Iblis pasti sudah mendengar waktu peristiwa pembaptisan yang 2 minggu lalu kita bahas. Di mana dikatakan Allah Bapa itu bersuara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi iblis tahu Yesus ini anak Allah. Tapi dia mau menantang, jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Nah, tantangan tersebut saudara, itu adalah tantangan dalam kaitannya ketaatan Yesus menjalankan misi Allah. Apa kaitannya saudara? Iblis suruh Yesus rubah batu jadi roti supaya Yesus bisa makan dengan ketaatan Yesus dalam menjalankan misi Allah. Di mana korelasinya? Nah saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus sedang lapar. Ia sudah berpuasa 40 hari, dikatakan ia lapar, ia perlu segera makan. Yesus butuh makanan saat itu. Dan Yesus juga punya kuasa untuk menghadirkan makanan yang dia butuhkan. Yesus sangat sanggup mengubah batu menjadi roti. Satu perkataan saja keluar dari mulutnya, maka batu itu akan berubah menjadi roti. Tapi saudara, Yesus tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena itu iblis tantang, coba kamu rubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus tidak boleh melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena kebutuhan Yesus akan makanan, akan roti, itu harus dia dapatkan dari Allah. Allah yang menghendaki Yesus pergi ke padang gurun, Allah juga menghendaki Yesus berpuasa 40 hari, dan Allah yang akan menentukan kapan Yesus boleh makan, dan Allah juga yang akan menyediakan makanan yang dibutuhkan Yesus. Dan Yesus tahu akan hal ini, karena itu Yesus menjawab tantangan iblis itu dengan mengutip apa yang dikatakan Musa di kitab Ulangan 8 ayat 3. Dikatakan di dalam kitab Ulangan ayat 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada 2 kalimat yang penting di sini. Dikatakan membiarkan engkau lapar, Allah biarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Dan inilah yang Yesus sedang jalani. Yesus yang lapar, dia harus menunggu makanan dari Allah. Dia bukan menyediakan sendiri makanannya walaupun dia mampu melakukannya. Dan Injil Matius kalau kita baca, dia mencatat dengan lengkap bahwa setelah selesai pencobaan itu, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang mungkin termasuk memberikan roti sehingga Yesus bisa makan. Nah jadi saudara sekalian, kalau Yesus sampai merubah batu itu menjadi roti agar ia bisa makan, maka itu sama dengan Yesus lebih mengutamakan solusi dari masalahnya. Yesus lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dirinya daripada ketaatannya kepada kehendak Allah. Dan jika ini yang terjadi, maka Yesus telah gagal dalam mentaati Allah dengan sepenuhnya, yang artinya dia tidak memiliki ketaatan yang sempurna kepada Allah, dan karena itu dia tidak dapat melakukan misi penyelamatan yang Allah berikan kepada Yesus. Dan sebaliknya, waktu Yesus tidak merubah batu ini menjadi roti, maka artinya Yesus mempercayai pemeliharaan Allah atas dirinya, akan pemenuhan kebutuhannya, dan Yesus taat akan kehendak Allah. Dia tidak boleh merubah batu ini menjadi roti. Dan ini berarti waktu Yesus tidak merubah batu menjadi roti, Yesus tetap mengedepankan, mengutamakan penggenapan rencana dan kehendak Allah dalam hidupnya lebih dari bagaimana ia bisa segera memenuhi kebutuhannya akan makanan. Dan saudara sekalian, bukankah ini juga menjadi sebuah pencobaan bagi setiap kita? Kita semua memiliki kebutuhan. Tiap kita bisa berbeda-beda kebutuhannya, jenisnya beda, besarannya beda. Lihat dari konteks hidup kita, gaya hidup kita, kondisi keluarga kita, musim kehidupan, itu semua membuat kebutuhan tiap kita berbeda-beda. Yang masih single, beda kebutuhannya dengan yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga, beda lagi kebutuhannya dengan mereka yang sudah berkeluarga dan punya anak. Mereka yang sudah berkeluarga punya anak 1, itu beda lagi dengan kebutuhan orang yang punya anak 2, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, itu semua adalah kebutuhan hidup. Dan semua kita untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup itu, kita harus bekerja.
Kita harus berbisnis, kita harus berwira swasta agar kita memiliki penghasilan. Dan kita juga bukan hanya ingin agar semua kebutuhan hidup kita itu terpenuhi, tercukupi, tapi terpenuhi dengan kondisi yang baik. Karena itu saudara sekalian, semua kita berjuang bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa dapat gaji yang lebih tinggi, karir yang lebih menjanjikan, usaha yang lebih berkembang sehingga kebutuhan-kebutuhan kita ini itu dapat terpenuhi dengan baik agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan tidak ada yang salah saudara dengan hal ini semua. Semua orang yang normal akan berpikir itu. Dia ingin mengalami kemajuan. Dia ingin kebutuhan hidupnya terpenuhi, tercukupi dengan baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan tidak ada yang salah juga waktu kita bekerja keras agar saya memiliki kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu, bahkan kita harus lakukan itu. Tapi saudara, kalau sampai kita mengejarnya sedemikian rupa, sampai-sampai kita masuk dalam kategori orang yang sering bilang orang yang hidupnya untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Hidupnya kita hanya soal pekerjaan kita, soal bisnis kita. Tidak ada waktu lagi memikirkan tentang Tuhan, tentang disiplin-disiplin rohani. Tidak ada punya waktu lagi untuk ikut kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Tidak mau lagi ikut memikirkan dan berbagian dalam pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Hal-hal rohani, maka itu artinya kita telah jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apa yang kita alami di sini yang telah kita jatuh di dalamnya? Pencobaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Kita dicobai dengan pilihan, investasikan seluruh waktu dan energi kita sepenuhnya bagi pekerjaan kita, bagi bisnis kita, agar ujung-ujungnya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dengan lebih baik lagi, walau akibatnya kita tidak lagi memikirkan dan punya waktu untuk kehidupan rohani kita, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita ada pilihan itu, atau pilihannya kita lakukan pekerjaan atau bisnis kita dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan, dengan penuh tanggung jawab, totalitas, tapi kita tidak biarkan seluruh hidup kita terserap ke sana, ke pekerjaan kita, sampai kita tidak ada waktu lagi bagi Tuhan. Mana yang kita akan pilih saudara? Mana yang akan saudara pilih? Waktu kita begitu terobsesi dengan usaha kita untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup kita dengan lebih baik lagi, seluruh energi kita, waktu kita habis demi mendapatkan apa yang kita butuhkan, sehingga tidak ada lagi waktu dan energi bagi Tuhan dan pekerjaannya, maka itu artinya kita telah jatuh ke dalam pencobaan. Dan Yesus diperhadapkan dengan pilihan itu. Yesus diperhadapkan dengan mengubah batu menjadi roti, agar kebutuhannya akan makanan segera terpenuhi, tapi konsekuensinya kalau ia lakukan itu, maka itu adalah sebuah ketidaktaatan kepada Allah, dan itu akan menggagalkan rencana Allah, misi Allah dalam hidupnya. Atau Yesus mentaati Allah dengan menunggu Allah menyediakan makanan baginya, walau saat itu ia sudah membutuhkannya. Dan Yesus memilih untuk lebih mengedepankan kehendak Allah, penggenapan rencana Allah daripada pemenuhan kebutuhannya. Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan yang dilakukan iblis itu. Jadi saudara sekalian, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Berusaha sekuat-kuatnya, penuh tanggung jawab agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi jangan sampai kita begitu terobsesi, sampai-sampai kita tidak peduli lagi soal rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadikan usaha pemenuhan kebutuhan hidup sebagai segala-galanya dalam hidup kita melebihi Tuhan. Dan ini adalah pencobaan pertama yang harus kita waspadai, agar jangan sampai terjatuh di dalamnya terkait bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, pencobaan kedua saudara adalah pencobaan yang terkait dengan cara kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Apa maksudnya saya saudara? Kita masuk ke poin yang kedua. Kita telah jatuh ke dalam pencobaan jika memperoleh hasil itu lebih penting dari cara mendapatkannya. Apa maksudnya saudara? Kalau yang pertama tadi, iblis menantang Yesus, buktikan kalau engkau benar-benar anak Allah. Buat sebuah mujizat. Maka pencobaan yang kedua yang Yesus alami ini adalah sebuah godaan. Kita baca tadi iblis perlihatkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Dengan iming-iming semua itu bisa segera menjadi milik Yesus dengan satu syarat. Yesus harus menyembah iblis. Di ayat 6 dan 7 iblis katakan,
segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Terlepas dari perdebatan apakah memang iblis benar-benar dapat memberikan semuanya itu kepada Yesus, atau ia hanya berlagak seolah-olah ia dapat memberikannya, tapi satu hal yang pasti, Yesus sedang dicobai, sedang diiming-imingi kekayaan dunia, gemerlap dunia, kuasa dan kemuliaan dunia yang dia akan bisa dapatkan dari iblis. Kita lihat dalam pencobaan yang kedua ini, iblis langsung to the point. Kalau yang pertama tadi iblis mencoba merusak relasi Yesus dengan Allah, yang kedua iblis langsung terang-terangan berkata, kamu harus pilih, kamu menyembah aku, maka aku akan berikan semua itu. Tetapi di ayat 8 kita baca Yesus kembali menjawab iblis. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jawaban Yesus terhadap godaan iblis ini sama dengan yang pertama tadi saudara. Yaitu Yesus mengutip apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Yang kali ini dari kitab Ulangan 6 ayat 13. Kalau nanti saudara lihat ayat itu, Ulangan 6 ayat 13, di sana Musa mengingatkan bangsa Israel untuk takut kepada Tuhan Allah dan beribadah hanya kepada Dia, jangan menyembah Allah-Allah lain. Tapi kita tahu kisahnya, bangsa Israel begitu masuk tanah perjanjian, mereka pun ikut menyembah ilah-ilah yang disembah bangsa lain yang akibatnya membawa mereka kepada kehancuran. Allah menghukum mereka. Nah saudara, secara prinsip sebenarnya percobaan apa yang Yesus sedang alami dalam pencobaan yang kedua ini? Untuk menjawabnya kita perhatikan apa yang ditawarkan iblis di ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 iblis menawarkan ada kerajaan, ada kuasa atau otoritas, dan ada kemuliaan. Iblis katakan 3 hal ini bisa langsung menjadi milik Yesus saat itu juga. Dan Yesus sejak dari lahirnya sampai saat itu pada waktu pencobaan itu terjadi, Yesus tidak memiliki ketiga hal itu. Yesus tahu misi kedatangannya adalah untuk membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Dan Yesus pun tahu kelak Ia akan memerintah seluruh dunia ini, berkuasa sepenuhnya atas dunia ini. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang tertinggi. Tapi Yesus juga tahu sebelum semua itu terjadi, Ia harus terlebih dahulu disalib. Kerajaan Allah pasti akan memerintah seluruh dunia ini dengan Kristus sebagai rajanya. Tapi jalan yang telah Allah tetapkan untuk Yesus sampai di sana adalah melalui jalan salib. Allah telah menetapkan jalannya adalah jalan salib. Yesus harus mentaatinya. Yesus harus mengikuti dan menggenapi kehendak dan rencana Allah itu. Khususnya terkait cara untuk mendapatkannya yaitu melalui jalan salib. Dan dalam konteks ini saudara, iblis menawarkan kepada Yesus sebuah jalan pintas. Sebuah jalur cepat tanpa penderitaan. Kerajaan, kuasa untuk memerintah, kemuliaan, semuanya bisa Yesus dapatkan sekarang juga, tidak perlu nunggu nanti, dan itu tanpa salib. Tapi iblis katakan ada satu syarat, Yesus harus menyembah Dia. Dia harus tunduk kepada iblis. Jadi apa yang iblis cobai dari Yesus dalam pencobaan kedua ini saudara? Di sini Yesus sedang dicobai. Apakah Ia akan tetap memilih jalan panjang penyalipan, yang artinya Dia akan tetap tunduk pada kehendak Allah, atau Dia memilih jalan pintas menerima tawaran iblis yang artinya Ia tunduk pada kehendak iblis sekaligus melawan Allah. Dan apakah Yesus lebih memilih jalan dan cara yang ditawarkan iblis atau tetap memilih jalan dan cara Allah? Yesus dihadapkan pada dua pilihan ini. Dan waktu Yesus memilih, sebenarnya Ia bukan hanya memilih salah satu dari dua jalan itu, tapi dari pilihan Yesus itu, Yesus menunjukkan siapa yang Yesus sembah. Memilih mengikuti jalan yang ditawarkan iblis, itu sama dengan menyembah iblis. Tetapi prinsip yang sama waktu Yesus memilih mengikuti jalan yang ditawarkan Allah, maka itu sama dengan menyembah Allah. Yaitu jalannya harus lewat salib. Nah saudara sekalian, kembali hal yang sama itu juga menjadi pencobaan bagi kita semua. Dunia ini menawarkan banyak jalan pintas, kompromi-kompromi untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki dengan cepat. Dan dunia akan katakan yang penting hasilnya, bukan caranya untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang penting bisa segera berhasil, bisa segera kaya, bisa segera mendapatkan yang kita impikan, caranya terserah kita.
Dan dunia juga katakan tidak ada benar yang salah, semuanya tergantung bagaimana diri kita menilainya. Namun sebaliknya firman Tuhan katakan bahwa tidak seperti itu. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan katakan demikian. Firman Tuhan juga katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kamu mengikuti hidup, jalan dan cara-cara orang dunia ini. Firman Tuhan berkata juga Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Karena itu pertanyaan kepada setiap kita saudara sekalian. Siapa yang kita sembah saat ini? Jika Allah yang kita sembah, itu berarti kita akan memilih jalan dan cara Allah. Dalam seluruh aspek hidup kita, walau itu berarti itu bukan jalan yang mudah. Jika Allah yang kita sembah, itu berarti kita tidak akan memilih jalan dan cara dunia ini, walau itu berarti kita mungkin kehilangan kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Jika Allah yang kita sembah, itu berarti kita tahu mana jalan yang salah yang harus kita hindari, dan mana jalan yang benar yang harus kita ikuti. Dan sebaliknya saudara, waktu kita terus berkompromi dengan hal-hal yang jahat, yang tidak benar, waktu kita pakai segala cara seperti orang dunia ini pakai untuk kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, yang penting hasilnya, maka itu berarti kita perlu mempertanyakan diri kita. Apakah kita benar-benar sedang menyembah Allah? Yesus tetap setia dan tunduk kepada Allah dengan tetap memilih jalan dan cara yang sulit yang Allah kehendaki dalam hidupnya, yaitu mati di salib, dan menolak cara yang mudah yang iblis tawarkan. Yesus tetap menyembah Allah, tidak menyembah iblis. Yesus kembali menang atas pencobaan yang kedua ini. Namun iblis belum menyerah saudara. Kita baca ternyata iblis mencobai Yesus sekali lagi. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Kita telah jatuh dalam pencobaan jika kita meragukan janji Tuhan. Di ayat 10 dan 11 iblis kembali menantang Yesus terkait dengan statusnya sebagai anak Allah. Sama seperti dalam pencobaan yang pertama saudara. Di sini iblis bukan meragukan keilahian Yesus, dia tahu Yesus ini anak Allah, tapi dia ingin merusak relasi Yesus dengan Allah. Tantangan iblis ini bukan karena iblis ingin melihat apakah Yesus benar-benar akan dijaga Allah kalau dia nanti menjatuhkan dirinya, tapi iblis sedang membuat Yesus, ingin membuat Yesus memikirkan ulang keyakinannya kepada janji dan kuasa Allah. Jadi di balik pencobaan ini saudara sekalian, sebenarnya iblis sedang mau mengatakan, dia coba membuat Yesus berpikir, iblis ingin agar Yesus meragukan keyakinannya terhadap Allah. Kalau kamu benar-benar memiliki keyakinan kepada Allah, kalau kamu yakin keyakinan itu benar, buktikanlah. Jatuhkan dirimu, lihat apakah Allah akan menolongmu. Dan iblis juga ingin agar Yesus memiliki keraguan akan kuasa dan kemampuan Allah untuk menolongnya. Kalau diparafrasakan mungkin iblis berkata kepada Yesus, apakah kamu benar-benar percaya Allah sanggup melindungi kamu? Kalau iya, apa kamu berani menjatuhkan diri kamu? Jadi saudara sekalian, jika Yesus benar-benar memenuhi tantangan iblis itu menjatuhkan dirinya, maka tindakan Yesus itu menunjukkan Yesus tidak benar-benar mempercayai bahwa Allah itu sungguh peduli kepadanya. Kalau sampai Yesus menjatuhkan dirinya, maka tindakan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus tidak sepenuhnya percaya bahwa Allah pasti dan sanggup melakukan seperti yang dijanjikannya. Karena itu ia perlu menguji Allah dengan menjatuhkan dirinya. Apakah Allah akan benar-benar menolong aku? Dan untuk pencobaan ini, Yesus menjawab di ayat 12. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawaban ini sekali lagi saudara, ini adalah mengutip apa yang dikatakan Musa kali ini dari Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Nah untuk kita mengerti ini kita harus melihat apa yang terjadi di masa. Nah di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 kita akan melihat di situ, saudara bisa baca nanti di mana ada satu peristiwa yang terjadi di Masa dan Meriba. Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka sedang berkemah di Rafidim, kemudian mereka tidak menemukan air dan mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai bertengkar dan Musa, menyalahkan Musa, kenapa Musa bawa mereka keluar dari Mesir,
Dan Musa kemudian bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan katakan kamu harus pukul gunung batu Horeb itu sehingga akan keluar air dan bangsa Israel itu akan dapat minum. Nah di ayat 2 waktu mereka bertengkar dengan Musa, Musa menjawab mereka dan berkata, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Di sini berarti mencobai Tuhan adalah meragukan janji Tuhan bahwa Tuhan akan pelihara hidup kamu. Meragukan bahwa kuasa kemampuan Tuhan sanggup memberikan mereka minum air bahkan pada waktu mereka ada di masa, saudara sekalian. Jadi artinya saudara, waktu Yesus berikan jawaban ini kepada iblis, Yesus sedang mengatakan kepada iblis bahwa ia tidak meragukan sedikit pun janji pemeliharaan Tuhan maupun kuasa Tuhan untuk menolongnya tanpa perlu melompat dari hubungan bait Allah. Yesus sangat yakin janji Allah itu tanpa perlu menguji Allah melakukan seperti yang ditantang iblis itu. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita dalam kondisi yang sudah terjepit hidup kita, sudah di ujung tanduk, maju salah, mundur pun salah, apa yang muncul di dalam benak kita? Ketika apa yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, sepertinya ternyata tidak membawa hasil seperti yang kita harapkan, apa yang muncul dalam pikiran kita tentang Allah? Apakah akan muncul pikiran mulai meragukan Allah? Apakah Allah akan menolong saya saat ini? Apakah Allah akan melaksanakan apa yang Dia janjikan, yaitu memelihara, melindungi, menolong saya? Apakah Allah sesetia itu kepada janjinya? Dan waktu dalam kondisi sulit saudara, terkadang kita bukan hanya meragukan janji Allah, tapi kita juga mulai meragukan kuasa Allah. Apakah Allah mampu mengeluarkan saya dari jurang masalah ini? Apakah Allah cukup berkuasa untuk memberikan jalan keluar dari pergumulan hidup saya yang sepertinya tanpa solusi ini? Dan bukankah seperti itu yang sering terjadi dalam hidup kita saudara? Ketika situasi hidup kita mulai mengkhawatirkan, pekerjaan kita, usaha kita itu mulai terlihat ada enggak fix, tidak dalam kondisi yang seharusnya, membuat kita mulai meragukan kasih Allah. Mulai mempertanyakan apakah benar Allah akan memelihara hidup kita seperti yang dijanjikannya. Dan waktu kita melakukan seperti itu, mulai ragu kepada janji Allah, maka itu sama dengan kita telah jatuh di dalam pencobaan. Ketika kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah tergantung pada kondisi hidup kita. Kalau itu lancar saya percaya dan janji dan kebaikan Tuhan. Tapi kalau tidak lancar saya meragukan janji dan kuasa Tuhan, maka artinya itu kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan iman. Namun kalau kita jujur sekali lagi saudara, bukankah kadang kehidupan membawa kita sampai di titik ini? Siapa di sini di antara kita yang tidak pernah sedikit pun ada momen dalam hidupnya waktu kondisi kehidupan mulai sulit, mulai keyakinannya kepada Allah itu goyah? Siapa di sini yang tidak pernah merasa khawatir waktu melihat kenyataan yang dilihatnya itu, imannya menjadi ciut? Waktu masalah itu begitu berat dalam hidupnya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami hal demikian? Yesus, dia dicobai oleh iblis agar memikirkan ulang, meragukan kasih dan kuasa Allah kepadanya, meragukan janji dan pernyataan Allah kepadanya. Tapi Yesus tetap percaya sepenuhnya akan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Yesus menang atas pencobaan ini. Jadi saudara, waktu saudara membaca kisah tadi yang kita baru pelajari, apa yang saudara lihat di sana? Yesus melawan semua cobaan iblis dengan mengutip firman Tuhan. Betul, ini hal yang bisa jadi contoh bagi kita. Waktu pencobaan datang kita harus melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus mengenal Alkitab kita agar kita dapat melawan pencobaan yang kita alami. Dan apalagi yang bisa kita lihat di dalam kisah ini saudara, Yesus menolak tawaran dunia yang akan diberikan iblis dengan segala kegemerlapannya. Betul. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kita agar kita jangan mengejar dunia ini sedemikian rupa sampai menjadikan dunia ini berhala dalam hidup kita. Atau soal lokasi pencobaan yang di padang gurun dan puasa selama 40 hari. Bukankah ini mengingatkan kita juga kepada bangsa Israel yang selama 40 tahun dipelihara Allah di padang gurun sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada kesamaan antara pencobaan Yesus alami dengan yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun.
Bahkan jawaban-jawaban Yesus tadi itu pun semua mengutip dari apa yang dikatakan Musa di dalam sejarah bangsa Israel. Itu semua benar saudara sekalian, itu semua bisa menjadi pelajaran dari kisah ini. Namun saudara, bukan semua itu yang menjadi inti dari pesan Lukas waktu ia mencatat perikop ini. Jika saudara masih ingat minggu lalu waktu kita membahas silsilah keluarga Tuhan Yesus, di akhir silsilah tersebut Lukas menulis anak Adam, anak Allah. Lukas tidak berhenti di Adam seperti Matius, tapi dia lanjut terus sampai anak Adam. Yang mana kita sudah belajar minggu lalu, di sini Lukas bermaksud mengkontraskan Adam dengan Kristus. Maka di kisah ini pun saudara, Lukas mau melanjutkan pengkontrasan yang tadi ia sudah buat sebelumnya. Yesus mentaati Allah, tetap setia kepada Allah. Sedangkan Adam telah gagal mentaati Allah, gagal dalam menjaga kesetiaannya kepada Allah. Adam menyerah pada pencobaan waktu dengan memakan buah yang ia dan Hawa sudah tahu sudah dilarang Allah untuk memakannya, sehingga dia tidak mentaati Allah. Tapi Yesus, sang anak Allah itu, dia memilih tetap merasakan lapar. Dia tidak jatuh dalam pencobaan dengan mengubah batu menjadi roti. Sesuatu yang memang dia tahu itu bukan disediakan Allah untuk dia makan. Karena itu Yesus tetap menjaga kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Yesus menang atas pencobaan itu. Adam sudah gagal. Adam kita juga tahu telah diberikan kekuasaan atas seluruh bumi. Tapi ia dicobai untuk memiliki kuasa yang lebih lagi dan menjadi seperti Allah. Dan kita tahu akhirnya Adam jatuh dalam pencobaan tersebut. Namun Yesus menolak tawaran iblis untuk mendapatkan kuasa atas dunia dengan menyembah iblis. Yesus menang atas pencobaan itu. Adam, karena ketidaktaatannya, dia telah kehilangan Taman Eden. Yesus, karena dia memiliki ketaatan yang sempurna, dapat membawa kita, orang-orang berdosa ini, masuk ke Taman Firdaus kelak. Jadi saudara, inilah yang harus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita. Waktu kita sedang dalam masa pencobaan dan merasa berat untuk tetap bertahan dalam iman di tengah-tengah pencobaan itu, ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian dalam pencobaan yang kita alami. Kristus telah menjalani pencobaan itu sendirian di padang gurun agar kita tidak menjalani pencobaan kita dengan sendirian. Kristus tahu apa rasanya menghadapi pencobaan itu sendirian. Penulis surat Ibrani katakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ingatlah, Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara, meninggalkan saya, meninggalkan kita semua sendirian waktu kita ada dalam pencobaan-pencobaan kita, bahkan yang terberat sekalipun. Dan waktu saudara kita kembali gagal dalam mentaati Allah, waktu kita kembali jatuh di dalam pencobaan, ingatlah, Kristus telah menang atas pencobaan-pencobaan di padang gurun itu. Dan karena Kristus telah menang, Kristus dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna di atas kayu salib dan menyelamatkan saudara dan saya, kita semua orang-orang berdosa ini dari hukuman dosa kita. Waktu Kristus mati di atas kayu salib, ia menanggung seluruh hukuman Allah atas dosa saudara, dosa saya, sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Dan saudara, waktu kita kembali gagal dalam mentaati Allah, kembali jatuh dalam pencobaan, dan iblis musuh jiwa kita itu mendakwa kita dan mengatakan di dalam hati kita, kamu adalah pecundang, maka kita bisa mengatakan kepada iblis, saya memang kembali kalah. Tapi saya bukan pecundang, saya adalah pemenang karena Kristus telah menang dalam pencobaan itu bagi saya. Kemenangan Kristus itu diberikan kepada saya karena saya adalah milik Kristus. Saya bukan pecundang. Kristus melalui ketaatannya di padang gurun, melalui penderitaan dan kematiannya di salib, melalui kebangkitannya dari kematian, dia telah mengalahkan iblis. Dan itu membuka jalan bagi kita untuk kelak bisa masuk ke surganya. Inilah pesan saudara yang hendak disampaikan Lukas kepada pembaca suratnya dan kepada kita semua orang-orang percaya. Kristus dia telah menang atas pencobaan, membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah
Dan bukan hanya Yesus juga menjadi contoh bagi kita bagaimana kita menghadapi pencobaan, tetapi lebih lagi Yesus menjadi dasar dari keyakinan kita bahwa karena Yesus sudah menang di atas dalam pencobaan itu, kita pun akan menang atas pencobaan-pencobaan kita bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami kembali diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami sadar di dalam kehidupan ini akan ada begitu banyak pencobaan yang harus kami lewati di dalam iman kami. Tapi kami sadar Kristus yang telah mengalahkan iblis di dalam pencobaannya, itu boleh menjadi satu kekuatan bahwa kami tidak akan menjalani pencobaan kami sendirian. Dan kami memiliki satu dasar keyakinan yang kuat, yang pasti bahwa kami pun akan menang atas pencobaan-pencobaan kami seberat apapun itu juga karena Kristus telah menang atas pencobaan. Kiranya berita Injil anugerah Allah ini akan terus menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang kami harus lalui dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.